Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu dan saudara-saudari sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak pernah berhenti melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Namun kadang-kadang kita sebagai manusia sering lupa dan kadang-kadang berhenti mensyukuri nikmat Allah. Na'udzubillah. Padahal Allah telah menjanjikan, dan janji Allah itu pasti benar. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka nikmat itu akan aku tambah, kata Allah. Yakinlah kita bahwa kita adalah orang-orang yang ingin menambah nikmat. Oleh sebab itu, kita juga harus bersyukur sesuai dengan tuntunan bagaimana cara bersyukur menurut Allah. Salam kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewakafkan hidup beliau semuanya, fisik, perasaan, harta, bahkan jiwa beliau dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari siksaan Allah SWT. Mudah-mudahan kita ternyata nama kita dalam barisan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Salah satu yang menyebabkan manusia ini sombong hidup di muka bumi ini, walaupun sombong itu adalah pakaian Allah, selendang Allah, dan Allah melarang manusia berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam sombong. Tidak boleh sombong. Tetapi karena manusia kadang-kadang kurang menyadari siapa dirinya sebenarnya, sehingga muncullah sifat sombong itu. Menolak kebenaran, melakukan berbagai macam kedurhakaan, kemaksiatan, yang sebenarnya adalah implikasi dari sifat kesombongan. Maka oleh sebab itu pada zuhur kali ini kita ingin menyampaikan beberapa sifat manusia, memberitahukan kepada kita siapa kita sebenarnya. Allah bongkar dalam beberapa ayatnya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah manusia ini sebenarnya adalah makhluk yang sangat lemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yu'akhifa ankum. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan untuk meringankan beban manusia ini. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lemah. Allah sampaikan informasi ini kepada kita agar kita tahu kita tidak ada apa-apanya. Secara fisik kita sangat lemah.
Sekuat-kuat manusia hari ini, kalau diadu dia dengan seekor semut sekalipun, ketika semut masuk ke dalam telinganya, lalu dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, itu sudah terjadi pada Namrud yang mengatakan dia orang yang kuat. Tapi ketika ada suatu makhluk kecil saja masuk ke telinganya, akhirnya dia menghempaskan kepalanya, berserak benaknya, ya, dan dia sangat lama menderita. Fir'aun yang sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi, karena selama ini sudah berapa banyak darah yang tertumpah, yang dia laki-laki rijal itu dibunuh oleh Fir'aun. Tidak ada laki-laki yang tersisa. Orang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah mengatakan dia orang yang kuat. Tapi ketika dia berhadapan dengan Musa, lalu dia melempar sihirnya, ular-ular yang sangat banyak, dengan satu buah tongkat saja, maka Fir'aun sudah mengaku kalah. Akhirnya karena dia merasa kuat, dengan bala tentaranya dia kejar Musa sampai ke tengah laut, masuk ke dalam Laut Merah. Tapi ketika Musa dan tentaranya sudah sampai di pinggir laut, pantai, dia masih berada di tengah laut. Allah pertautkan Laut Merah itu, lalu dia terbenam. Tahu dia adalah orang yang lemah. Baru dia minta tolong, baru dia mengatakan, ya, bertuhan kepada Tuhannya Musa. Dia mengakui la ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Musa. Wa ana minal muslimin, katanya. Saya sekarang masuk Islam, mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Musa. Tapi ketika itu Allah tidak mau menerima tobatnya karena nyawa sudah di kerongkongan. Itu makanya ada cerita kalau nyawa di kerongkongan tidak bisa minta ampun. Ini salah satu alasannya itu dalam surat Yunus ayat 90-91 ini. Falamma adrakhal gharaqu, ketika nyawa sudah ada di kerongkongan, lalu dia Fir'aun mengatakan pada Tuhan, ya, saya sudah mengakui Tuhan Musa, kata, dan saya masuk Islam, tapi Allah tidak mau terima. Al-an wa qad asaytu qablu, sekarang baru engkau sadar hai Fir'aun, padahal dulu engkau sudah durhaka. Tidak terima. Ketahuan di situ bahwa Fir'aun ini katakan orang yang sudah kuat, begitu kuat, ya, sebenarnya dia sama makhluk yang lemah. Kita dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, kita ini sebenarnya banyak mengalami, ya, banyak empiris kita, pengalaman-pengalaman kita bahwa kita adalah orang yang lemah, ya, tidak ada apa-apanya kita. Tidak, dengan COVID saja yang tidak tahu tentang bagaimana gitu, ya, orang akhirnya bertekuk lutut, ya. Itu sebuah realita. Berjalan saja kita, kalau Allah tidak jaga kita, ya, itu betapa besarnya jalan dan batu hanya kecil sekali, orang bisa terantuk batu. Padahal jalan besar. Kenapa? Batu yang kecil itu yang kita sepak. Ban mobil atau ban motor kita juga begitu, ya. Bannya segini, bakunya sebegini, jalannya besar. Kalau Allah tidak jaga, bisa saja ban yang kecil itu menyentuh paku atau batu, ya, lalu kita jatuh. Kita walaupun menjaga anak kita, jarak 3 meter saja, ya, dari bimbingan kita, kalau ada yang tiba-tiba jatuh sesuatu ke kepalanya, kita hanya berteriak, hanya bisa berteriak, tolong, gitu saja, ya. Anak kita tidak tertolong. Tertidur kita 1 jam aja kita tertidur, atau beberapa menit kita tertidur. Kalau ada sesuatu yang mendatangi kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita yang ada di sini pun sebenarnya, kalau ada yang tertidur,
lu ada jatuh itu, padahal kita berteriak. Tidak ada. Kita lemah. Itu secara fisik. Secara psikologis sebenarnya kita juga lemah. Kita mudah sekali terpengaruh. Ya, jangan heran. Kita kadang-kadang mengatakan, oh saya rasa dia orang soleh, orang bertakwa, dia rajin sholat. Kita ini lemah secara psikologis. Jiwa kita lemah, mudah sekali terpengaruh. Sedangkan sudah kumpulan ulama, mohon maaf ini, kita tidak melecehkan ulama ya. Kumpulan ustaz dikumpulkan oleh Belanda ketika disuruh oleh maaf, bukan Belanda, Jepang waktu itu, untuk melakukan sebuah ritual yang sebenarnya adalah ritual itu bisa merusak akidah, hormat kepada matahari terbit dan Hirohito. Satu-satunya ulama yang tidak mau, yang kuat jiwanya itu adalah ayahnya Buya Hamka, Dr. Abdul Karim. Sementara yang lain yang sudah dianggap oleh orang kiai ini, kiai itu ya, semuanya ikut pada perintah Jepang. Kenapa? Dia takut nyawanya terancam. Kita ini lemah. Apalagi kita ini dibujuk dengan ini, dibujuk dengan uang, kita lemah. Oleh situ jangan heran kalau ada orang yang ya tiba-tiba saja dia melakukan korupsi, tiba-tiba saja dia berselingkuh, tiba-tiba saja dia melakukan kemaksiatan yang lain. Kenapa? Kita adalah makhluk yang lemah. Khulqul insana dha'ifah. Ini dibongkar, diketahui dari Al-Quran. Oleh situ, untuk apa kita melakukan sombong? Untuk apa kita angkuh? Kita adalah makhluk yang lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini sebenarnya makhluk pelupa. Dari bahasa saja, al-insan itu dari akar nasia juga. Manusia. Innasina, gitu ya. Jika kami lupa, au akhtana, kalau kami salah. Jadi manusia itu memang sifatul insan nisyan wa khata, atau khata wa nisyan, suka salah dan suka lupa. Insan itu lupa artinya. Manusia itu pelupa, makhluk pelupa. Oleh situ kita bisa saja melupakan banyak hal. Tapi itu adalah karunia Allah. Kalau kita tidak lupa Bapak Ibu, itu bisa seorang itu bersedih terus. Ya, karena ada satu musibah yang melukai hatinya, dia ingat terus, dia tidak pelupa, ya sedih terus. Atau terbalik, gembira terus. Karena mengingat sesuatu yang membahagiakan. Apalagi berbagai macam hal, data-data, angka-angka, nama-nama, segala macam itu pelupa. Manusia itu tidak tahu. Ya. Itulah sebabnya kita minta kepada Allah SWT, jangan kita dihukum karena kita salah dan lupa itu. Surah Al-Baqarah ayat terakhir itu. Rabbana la tu'akhirna in nasina akhtana. Jangan kami dihukum ya Allah karena kami lupa dan salah. Banyak sekali manusia yang melupakan Allah, akhirnya melupakan dirinya sendiri. Wala tansal, kata Allah SWT surah Al-Hasyr ya. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah, akhirnya dia melupakan dirinya sendiri. Allah tidak beri petunjuk pada orang-orang yang fasik. Banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan ini. Salah satu penyebab lupa itu juga dari setan. Yang baik-baik kita lupa, tapi yang jelek-jelek kau tidak lupa. Itu ada juga dalam Al-Quran. Setan yang menyebabkan kamu untuk lupa, ya, lupa kepada Allah, lupa pada diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia itu sebenarnya lah orang yang bodoh. Manusia yang bodoh dan zalim kepada dirinya sendiri. Bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72.
bahwa dulu bumi ini sebenarnya ditawarkan warisannya kepada makhluk-makhluk lain. Semuanya menolak, tidak mau dia. Tapi itu ketika diwariskan kepada manusia, ya, maka manusia menerimanya. Nah, kata Allah SWT, karena manusia itu apa sifatnya tuh? Zaluman jahula. Dia itu menganiaya diri sendiri, sering menerima beban yang sebenarnya tidak mampu. Jahula. Kemudian dia ini bodoh. Ilmunya sedikit. Tidak banyak yang diberitahu kepada manusia, sedikit saja. Ya. Tidak berapa ilmu manusia ini, secuil saja. Wa ma utimu minal ilmi illa qalila. Tidak. Yang kami berikan kepada manusia itu, ilmu yang diberikan kepada Allah oleh Allah SWT kepada manusia itu adalah sedikit. Sedikit sekali. Banyak hal yang tidak kita tahu. Kalaupun kita ahli pada sesuatu, itu istilahnya kita banyak tahu tentang sedikit hal. Kita spesialis apa gitu ya, maka kita banyak tahu tentang sedikit hal. Ya, tentang kapal terbang mungkin kita ahli, atau tentang tempe kita ahli, ya. Tetapi kita tidak ahli dua-duanya. Kalau kita banyak tahu, Pak, sedikit-sedikit tahu tentang ini, tahu main bola, tahu ini, tahu, pasti itu sedikit-sedikit semuanya. Memang banyak, ya. Sedikit tahu tentang banyak hal. Tentang banyak hal tahu, tapi sedikit-sedikit semuanya. Ini tidak ada yang lengkap ilmu kita. Bodoh sekali manusia ini. Ini kalau ada orang yang mengatakan ini anak pintar nih, jenius ya, IQ 200 lebih, ya. Coba diuji saja dia beberapa hal, pasti dia banyak tidak tahu. Jangankan 1 jam, jangankan 10 menit, 1 menit yang akan datang saja dia tidak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu itu sudah terjadi gempa, tempat ini. Walaupun dia ahli gempa, nih, tapi 1 menit aja sebelum gempa dia tidak tahu. Kalau dia tahu hebat, dia kasih tahu lah. Dia tidak tahu dia. Oleh itu kenapa manusia disombong dengan ilmunya, dengan gelarnya? Manusia ini adalah manusia yang bodoh, sedikit sekali pengetahuannya. Dan suka zalim, sering menganiaya diri sendiri. Tidak mampu dia ambil juga. Padahal dia tidak bisa mengerjakan. Banyak lagi dalam Al-Quran yang mungkin tidak mungkin kita sampaikan dalam kesempatan ini. Ada dikatakan juga bahwa manusia, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini sering berkeluh kesah. Dijadikan dalam suka berkeluh kesah, sedikit-sedikit keluh kesah, sedikit-sedikit bersedih, mengeluh dan sebagainya. Itu sifat manusia. Tetapi kita tidak ungkapkan semuanya. Bisa ini pancingan saja, bisa kita pelajari nanti bahwa banyak sifat-sifat manusia yang jelek itu, tetapi Allah SWT memberikan solusinya. Dengan apa? Dengan Islam. Jika manusia mau menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, dia beragama Islam, maka yakinlah kelemahan-kelemahan tadi itu bisa diminimalisir, sehingga ada manusia yang banyak mengetahui, tidak pelupa, kuat dia. Apa itu? Yaitu dengan Islam. Islam menjadi solusi. Maka syaratnya adalah kita mempelajari Islam dengan benar, dengan komprehensif, lalu kita amalkan juga dengan benar, dengan baik, dengan kafah, lalu kita sebarkan kepada orang lain. Yakinlah Islam memberikan solusi tentang banyak hal. Satu apa? Kita minta kepada Allah SWT, kita menjadi orang yang mudah ingat, orang yang tidak pelupa, orang yang kuat, orang yang tidak berkeluh kesah. Seperti keluh kesah tadi, Allah berikan solusi. Memang manusia itu suka keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manua. Sifat manusia aslinya begitu, suka keluh kesah. Dikasih dia kenikmatan, dia sombong, dia lupa diri. Dikasih dia yang tidak baik, dia keluh kesah. Tapi apa? Ada solusinya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat.
Orang yang sholat dengan benar, insya Allah dia tidak akan seperti itu. Alladzina idhum ala sholatihim daimun, orang yang rutin sholatnya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, orang yang tahu betul dia dalam hartanya ada harta orang lain, lalu dia berikan kepada orang. Maka dengan berinfak, bersedekah, berzakat, insya Allah semua itu bisa diminimalisir. Orang yang semula suka keluh kesah, tidak bahagia, akan menjadi bahagia dengan melaksanakan sholat, dengan berinfak, bersedekah, dan meyakini hari akhir. Ya, ada sambungan ayat tadi itu, walladzina yusaddiquna biddin, dia membenarkan hari kemudian, dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah Allah SWT memberikan solusi dari kelemahan-kelemahan manusia itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya awareness, yang punya kesadaran kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, suka keluh kesah, yang banyak menzalimi diri sendiri. Tetapi karena kesadaran itu, lalu kita belajar rutin tentang Islam. Kita sediakan waktu itu untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar hadis, lalu kita amalkan secara bertahap. Mudah-mudahan nanti kita menjadi orang-orang yang kafah secara bertahap, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.